Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Pardiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan mini industri saya selama 1 bulan yang berjudul Formulasi Sediaan Gel Niacinamide dengan Variasi Konsentrasi Karbopol dan Trietanolamid. Latar belakang, niacinamide atau yang lebih dikenal dengan vitamin B3 merupakan senyawa yang ditambahkan pada formulasi sediaan gel, misalnya yang saya buat, formulasi sediaan gel ataupun formulasi sediaan topikal lainnya untuk perawatan kulit, dan biasanya digunakan sebagai zat aktifnya. Niacinamide merupakan agen antioksidan yang kuat dengan bekerja melindungi keratinosit dari radikal bebas, mengurangi induksi fotokarsiogenesis, dan memberikan perlindungan terhadap imunosupresi akibat paparan sinar UV. Penggunaannya yaitu 5%. Penggunaan niacinamide 5% ini memberikan efek inhibisi melanosame sebesar 35–65%, yaitu penurunan hiperpigmentasi secara signifikan dan peningkatan kecerahan pada kulit. Pada penelitian sebelumnya, dilakukan formulasi sediaan spray gel niacinamide sebagai tabir surya. Hasilnya itu menunjukkan bahwa spray gel ini memiliki aktivitas tabir surya sebesar 10,01, yang artinya sediaan tersebut memberikan efek potensi maksimal. Sediaan gel itu dipilih karena banyak diminati di kalangan industri, kosmetik maupun obat karena memiliki keunggulan, yaitu mudah diserap oleh kulit, terus waktu diaplikasikan juga terasa dingin, dan untuk pelepasan obatnya baik dan mudah dicuci. Untuk memenuhi kriteria tersebut, maka dilakukan formulasi sediaan dengan formula optimum, sehingga didapat sediaan yang mencapai target terapi yang diinginkan dan memiliki efek toksik yang seminimal mungkin, dan memiliki kestabilan tinggi dan sebisa mungkin tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Optimasi dilakukan menggunakan metode SLD. Nah, di kegiatan saya ini, formulasi saya itu yang dioptimasi yaitu bahan tambahan karbopol yang berfungsi sebagai gelling agent dan trietanolamid sebagai alkalizing agent. Saya memilih karbopol karena karbopol merupakan gelling agent yang memiliki sifat alir yang baik, bersifat biocompatibility, bioagradable, dan bioadhesif, dan tidak terserap ke dalam tubuh dan tidak mengiritasi kulit. Trietanolamid saya pilih karena dapat memberikan suasana basah pada karbomer ataupun karbopol, sehingga membuat gel yang dihasilkan menjadi kental dan jernih. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya berjudul Optimasi Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Daun Tembakau dengan variasi kadar karbopol dan trietanolamid menggunakan SLD, dihasilkan formula optimum yaitu karbopol 0,4% dan trietanolamid sebesar 0,9%. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil formulasi sediaan gel dengan variasi konsentrasi karbopol dan trietanolamid yang optimum. Yang kedua, bagaimana hasil evaluasi formulasi sediaan fisik meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, uji daya sebar, dan daya lekatnya. Nah, tujuannya yang pertama, mengetahui formulasi sediaan gel yang optimum dengan konsentrasi yang optimum. Yang kedua, untuk mengetahui hasil evaluasi formulasi sediaan gel meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, viskositas, daya sebar, maupun daya lekatnya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, ada zat aktif niacinamide yang saya pakai. Nah, niacinamide ini
dengan konsentrasi 1,25 dan 2,5% itu dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang kedua ada karbopol yang sifatnya yang berwarna putih, halus, bersifat asam, bubuk higroskopis dengan sedikit bau yang khas sebagai gelling agent pada konsentrasi 0,5 sampai 2,0%. Selanjutnya ada propilen glikol. Propilen glikol adalah cairan bening, tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau dan berasa manis, sedikit asam menyerupai gliserin. Nah, sebagai humektan, konsentrasinya yaitu 15%. Yang keempat ada triethanolamin. Triethanolamin ini berfungsi sebagai alkalizing agent dan emulsing agent. Nah, di dalam formulasi gel ini dia berfungsi sebagai alkalizing agent yang digunakan yaitu konsentrasi 0,4 sampai 1%. Selanjutnya ada metilparaben. Nah, metilparaben ini berbentuk bubuk berwarna putih. Nah, digunakan sebagai pengawet. Selanjutnya ada propilparaben. Nah, propilparaben ini sama dengan metilparaben. Dia berbentuk putih, kristal bubuk, dan tidak berbau, tidak berasa. Konsentrasi yang dipakai 0,01 sampai 0,6%. Selanjutnya ada oleum rosae. Dia ini di sini sebagai pewangi dengan konsentrasi 0,01% sampai 0,05%. Selanjutnya ada aquades yang saya gunakan sebagai pelarut. Selanjutnya, sediaan gel. Sediaan gel atau hidrogel merupakan suatu sistem gel yang mengandung fasa air lebih banyak, yaitu 10-90% dari berat sediaannya. Gel merupakan sediaan semi padat yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Formulasi gel ini membutuhkan senyawa berupa gelling agent sebagai bahan tambahan pembentuk gel. Karakteristik gelling agent yang digunakan harus sesuai dengan jenis sediaan dikarenakan apabila semakin tinggi viskositas gelnya, maka akan semakin tinggi gelling agent yang digunakan. Selanjutnya metode penelitian. Metode ini menggunakan desain penelitian metode penelitian eksperimental yang dilaksanakan di Laboratorium Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal 1 Januari sampai 20 Januari 2024 dengan variabel bebasnya konsentrasi karbopol dan triethanolamin dan variabel terikatnya yaitu sediaan gel niacinamide. Alat dan bahannya ada timbangan, cawan porselin, gelas beker, gelas ukur, batang pengaduk, labu ukur, objek gelas, kuvet, mortir, stemper, pH meter, viskometer, botol gel, dan kertas perkamen. Bahannya itu ada niacinamide, karbopol, propilen glikol, triethanolamin, metilparaben, oleum rosae, dan aquades. Nah, ini formulasi sediaan gel niacinamide. Sebelum didapatkan hasil ini, kita itu menghitung dulu melalui aplikasi SLD. Nah, dimasukkan rentang yang akan kita optimasi. Misalnya karbopol tadi kan optimasinya 0,5 sampai 2,0, triethanolamin 0,4 sampai 1%. Jadi kita masukkan ke dalam SLD rentangnya, lalu didapatkan hasil. Lalu kita hitung menggunakan rentang batas atas dan batas bawah, lalu didapatkanlah formulasi seperti berikut ini. Nah, cara kerjanya itu yang pertama aquades dimasukkan ke dalam penanas air sampai panas ataupun mendidih. Lalu dimasukkanlah karbopol ke dalam mortir. Nah, di mortir ini dimasukkanlah aquades yang panas tadi, lalu dikembangkan, lalu diaduk hingga terbentuk massa gel. Setelah itu, dicampurkanlah niacinamide, propilen glikol, metilparaben, propilparaben. Nah, yang sebelumnya itu niacinamide-nya ini
itu dilarutkan dulu dengan Aquades. Nah, kemarin saya menggunakan Aquadesnya yang hangat agar lebih larut. Lalu saya masukkan ke dalam propilen glikol, metilparaben, dan propilparaben. Lalu diaduk hingga homogen. Nah, setelah homogen yang dicampuran mortir B ini, saya masukkan ke dalam mortir yang A. Lalu dihomogenkan kembali sampai terbentuk massa gel. Lalu setelah itu triethanolaminnya ditambahkan setetes demi setetes, lalu diaduk hingga perlahan membentuk massa gel. Nah, setelah terbentuk semua massa gelnya, lalu itu ditambahkan oleum rosé sebagai pewanginya. Lalu ada evaluasi sediaan fisik. Nah, setelah semua formula, yaitu 8 formula yang saya buat, itu dilakukan evaluasi sediaan fisik meliputi organoleptik. Nah, organoleptik ini uji evaluasi berupa pengamatan secara fisik, berupa warna, bau, maupun bentuknya. Lalu ada homogenitas. Homogenitas ini dilakukan dengan cara meletakkan sedikit gel pada gelas objek, lalu di atasnya ditutup lagi dengan gelas objek. Nah, lalu dilihat apakah ada partikel yang tidak bercampur. Nah, jika tidak ada, berarti sediaan tersebut homogen. Lalu ada pH. Pengukuran pH menggunakan pH meter. Nilai pH gel itu berkisar pada pH yang netral atau sesuai untuk kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Selanjutnya ada viskositas. Nah, untuk parameter viskositas ini menggunakan standar SNI, yaitu pada rentang 3.000 sampai 50.000 CBS. Selanjutnya ada daya sebar. Nah, ujinya itu dilakukan dengan mengukur diameter daya sebar dengan cara membujur dan memelintang menggunakan alat ukur untuk persyaratannya yaitu 5 sampai 7 cm. Nah, untuk daya lekat, daya lekat ini menggunakan alat uji daya lekat. Nah, persyaratannya itu dia melekat itu yang baik itu lebih dari 1 detik. Lalu hasil dan pembahasan. Nah, hasil uji organoleptis. Hasil uji organoleptis dari 8 formula itu menunjukkan karakteristik sediaan gel itu memenuhi syarat dari formula 1 maupun formula 8, yaitu memiliki warna jernih atau bening, terus itu bentuknya kental, memiliki bau khas mawar, karena tadi waktu formula itu ada penambahan oleum rosé dalam formulasi sediaan. Selanjutnya ada hasil uji homogenitas. Nah, hasil pemeriksaan homogenitas ini dari 8 formula yang saya buat, itu menunjukkan formula homogen. Hal ini ditandai dengan pengujian tidak terdapat partikel yang tidak bercampur, jadi sediaan saya ini tercampur homogen. Selanjutnya ada hasil uji pH. Nah, uji pH ini menggunakan pH meter. Dari 8 formula, ditemukan 2 formula yang melebihi rentang pH, yaitu formula 2 dan 6. Nilai pH-nya 6,92 dan 7,25. Kenapa sih kok bisa pH-nya ini melebihi rentang? Itu karena karbopolnya itu bersifat asam dan triethanolamin itu bersifat basa. Sehingga jika konsentrasinya karbopol itu 0,5% atau lebih rendah dan TAA juga rendah, TAA-nya tinggi, maka TAA itu mempengaruhi karbopolnya sehingga membuat sediaannya itu basa karena TAA yang dipakai ini adalah 1%, sedangkan karbopolnya 0,5%. Jadi sediaan TAA-nya itu lebih tinggi daripada karbopol sehingga membuat pH-nya semakin basa. Lalu ada uji viskositas. Kekentalan dari gel ini dipengaruhi oleh gelling agent yang digunakan, yaitu karbopol yang menunjukkan bahwa hasil nilai viskositas dari setiap formula itu berbeda-beda. Semakin tinggi konsentrasi dari kedua bahan, maka semakin tinggi pula nilai viskositas yang diberikan dari 8 formula.
Nah, nilai viskositas dari setiap formula masih dalam rentang syarat viskositas, yaitu 3.000 sampai 50.000 CPS. Nah, di formula 7 dan 8 ini memiliki viskositas yang tinggi. Selanjutnya hasil uji daya sebar. Nah, semakin besar daya sebar suatu sediaan gel, semakin luas zat aktif yang berdifusi ke dalam kulit. Daya sebar sediaan yang baik yaitu mudah diaplikasikan pada kulit dan memiliki nilai sesuai dengan literatur, yaitu sebesar 5-7 cm. Nah, dari 8 formula ini semuanya memenuhi syarat dari uji daya sebar. Selanjutnya ada uji daya lekat. Semakin lama gel melekat, maka semakin bagus sediaannya, sehingga kemampuan zat aktif untuk mencapai efek terapi semakin luas. Syaratnya itu bagaimana sih daya lekat? Daya lekat yang baik yaitu lebih dari 1 detik. Dari 8 formula menunjukkan bahwa hasil uji daya lekat pada setiap formula berbeda, karena konsentrasi karbopol dan triethanolamin yang berbeda. Semakin tinggi konsentrasi karbopol dan konsentrasi TA juga semakin tinggi, maka hasil uji daya lekatnya itu tinggi. Nah, daya lekatnya itu tertinggi pada F1, F3, F5, dan F8, yaitu 3,82, 3,81, dan 3,80 detik. Dari hasil formula optimum ini, hasil formula yang didapatkan dari hasil yang sebelumnya itu kita masukkan ke dalam SLD. Nah, didapatkanlah ini hasil-hasil sebagai berikut. Nah, hasilnya itu menggunakan formulasi yang ketiga, yaitu karbopolnya 1,25% dan triethanolaminnya 0,7%. Sehingga didapatlah yang saya buat sedianya seperti ini. Nah, dari formula optimum tadi, dilakukan lagi nih uji fisik formula optimum. Dilakukan 3 kali replikasi. Nah, dari 3 replikasi ini menunjukkan bahwa pada uji organoleptis berbentuk kental, berwarna bening, memiliki bawah mawar. Pada homogenitas ini sediaan gelnya itu homogen karena tidak ada partikel yang tidak bercampur. Lalu pada uji pH, hasil dari 3 replikasi itu menunjukkan pH formula optimum yaitu 5. Untuk viskositasnya sendiri yaitu didapatkan 6096 CPS yang memenuhi syarat standar viskositas, sedangkan pada daya sebar ini hasil daya sebarnya menunjukkan pada replikasi pertama 6 cm, replikasi kedua 6 cm, dan replikasi ketiga 5,8 cm yang masih memenuhi uji daya sebar yaitu 5-7 cm. Untuk daya lekatnya menunjukkan daya lekat pada replikasi pertama itu 3,70, replikasi kedua 3,48, dan replikasi ketiga 3,44 detik. Nah, dari hasil formulasi yang saya buat, nah kesimpulannya yaitu konsentrasi karbopol dan triethanolamin memiliki pengaruh terhadap sifat fisik gel niacinamide berupa organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, dan daya sebar dan daya lekat. Di mana kalau tadi dilihat konsentrasi karbopolnya semakin tinggi, maka dia memiliki daya lekat juga semakin tinggi. Daya sebarnya pun mengikuti, serta juga dia kalau viskositasnya juga tinggi, konsentrasinya karbopol dan TA-nya tinggi, viskositas juga tinggi. Namun pada pH itu kalau konsentrasi TEE-nya lebih tinggi, maka menunjukkan suasana yang lebih basah pada sediaan tersebut. Lalu, didapatlah konsentrasi optimum kombinasi karbopol dan triethanolamin dalam sediaan gel niacinamide yaitu sebesar 1,25% dan triethanolamin sebesar 0,7%. Nah, saya memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu
perlu dilakukan penelitian dalam waktu lebih lama untuk melihat kestabilan sediaan gel niacinamide. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.